Terima kasih kepada Bapak Ibu selaku Ketua RW 007 Kelurahan Cibodas Baru. Baiklah jamaah masjid milik makmum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki puncak acara pada malam hari ini, yaitu pemberian tausiah hikmah Maulid baginda Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdurrahman Siddiq SQ. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan nama Allah. Walhamdulillah, yang wajib kita puji dengan kalimat hamd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka senantiasalah selalu kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi, juga dengan keluarganya, wasahbihi, dan sahabatnya, sampai kepada para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, hari ini kita memperingati ini sama dengan pengajian itu, ya. Ujung-ujungnya mah ini kloter terakhir peringatan Maulid sebenarnya ini. Iya, kloter terakhir, tapi karena saking cintanya sama Rasul, tetap ngadain itu. Ini ngomong-ngomong, ibu ada yang tahu nggak sekarang tanggal berapa Rabiul Akhir? Yang tahu saya kasih roti nih, ya. Oh, Rabiul Akhir aja udah pada lupa. Sekarang tanggal berapa November dia punya? Apal benar sebentar lagi gajian. Jadi sekarang tanggal berapa Rabiul Akhir, Bu? Ya udah pada ngeliat HP ya. Udah tahu lihat HP. 14 Rabiul Akhir awal dulu. 14 Rabiul Akhir. Gak usah dihitung deh tuh. Kita masuk bulan berikutnya Jumadil awal, Jumadil akhir, kemudian Rajab, kemudian Syaban, berarti Ramadan tinggal 4 bulan lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya panjang umur, sehat, wah. Iya. Ini saya lihat yang di depan semuanya ini alumni anak muda semua ini. Seharusnya anak muda ada di depan, by the way ya. Iya, jadi anak muda di depan, yang semi muda di tengah, yang lebih muda di belakang gitu. Ibu ya. Nah kan dia alhamdulillah nih, semuanya kalau ngaji, terutama pas pengajian ini bapak-bapak banyaknya nyender ya, itu aja. Nah kan ini kalau udah mulai nyender kaki ngelonjor di bawah kipas angin ya masih tidur bentar lagi. Ibu rahimakumullah, apa yang dikatakan sama Abah Haji Am betul. Kebetulan saya memang punya orang tua Kiai Haji Abdul Basit Rais almarhum. Muridnya ada Pak Haji Suryadi, juga ada Ustadz Bibi, juga ada Teh Yoyo. Kami dulu tinggal di Jalan Selada. Adik saya Dr. Muhammad Zaki. Beliau Depak atau bukan Depak di Kota Tangerang. Ini hari ini kita ngadain peringatan Maulid tuh. Memperingati Maulid yang diingatin apa? Akhlaknya Rasul. Mana adik-adikku? Adik-adikku bisa salawat? Bisa salawat ya?
Coba dong Pak Ustadz mau dengar kalian sholawat di bil qulub sama-sama yuk. Allahumma lanjut. Stop. Pak terusin Pak. Ayo Pak terusin. Pak terusin kembang. Kembang dia mana? Ayo terusin. Yang terusin doa orang ini kebanyakan roti ini. Ayo lanjut. Sama-sama kita sama-sama biar berkah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa nawaiha wa fiyakil abdani wa shifaina wa nuril absari Salawat kita Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita haji, zakat, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah memerintahkan bersolawat, Allah ikut bersolawat. Perhatikan ini orang bukan sembarang orang. Basyarun lakal basyar, manusia tapi manusia yang luar biasa. Kalau bapak ibu biasa di luar itu. Kalau Rasulullah manusia luar biasa. Satu contoh, beliau itu punten nih saking luar biasanya Pak. Salah satu mukjizat beliau dari 100 mukjizat beliau kalau ngantuk nggak pernah muak. Nggak pernah muak Pak, karena muak itu datangnya dari syaitan. Ibu-ibu, bapak-bapak paling banyak muak di mana? Di masjid, pinter. Iya, di masjid. Makanya setiap peringatan Nabi, alhamdulillah Pak Bu, sebab karena ada peringatan Rasulullah, ada makanan, ada doa, Pak RW hadir, guru kita hadir, semua hadir. Karena apa? Karena Rasul. Ini kalau nggak mau lidah, ada nggak? Coba dong, karena sebab Anda mau lidah, berarti ada kue. Jadi kalau besok kalau begitu, setiap hari kita maulid, bangkrut dua ya. Kue dulu. Rasul tidak muak. Kenapa? Karena muak datangnya al-minbar minasyaiton, dari syaitan. Sekarang Bapak baca Quran, Ibu baca Quran, baru al-ujung sudah muaknya 2,5. Begitu 1,5, shadaqallahul. Alasannya kenapa? Maka ditulisin ngaji sepet mata emak. Dia bunyi, dia main HP nggak ada sempatnya tuh. Pindah ke HP, katanya Al-Quran digitalnya lebih gagah. Tapi jangan lupa ini macam-macam semuanya ada nih. Yang baik ada, yang benar ada, yang maksiat ada. Tapi Al-Quran yang ada di sana itu tidak terkontaminasi. Tapi Al-Quran yang sekarang ada di sana hanya tinggal menjadi tontonan. Harusnya menjadi tuntunan. Makanya tadi anak-anak kita tuh yang baca qiraat tadi yang 9 orang yang ditopik ya, dia baca surat Muhammadur wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul.
saking sayangnya Allah, Bu, Pak, biar tahu nih. Saking sayangnya Allah kepada Rasul, Allah nggak pernah manggilnya dengan Muhammad. Selalu Allah manggil dengan gelarnya. Punten, ibu yang di sini yang di rumah, punten ya. Ada nggak yang manggil suaminya dengan namanya? Misalnya suaminya namanya Mamat, sini Mak. Ada yang manggil suaminya Mamat? Di sini ada Bu RW nggak? Ada Bu RW? Ada Bu RW di sini? Ada nggak Bu RW pernah manggil ke Pak RW? Sini rumah nggak ada. Ya kan kita manggil Pak Haji Imam pasti Pak RW. Kenapa? Allah memanggil kekasihnya dengan panggilan dan sebutan penuh dengan kasih sayang. Makanya Rasulullah suka dipanggil Pak, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, ya Rasulullah, dipanggil oleh Allah. Dan kadang-kadang Allah memanggil Rasulullah itu kalau Muhammad selalu ada gelarnya Muhammadur Rasulullah. Tadi yang dibaca sama Abah Haji Muhammadur Rasulullah asyiddahu alal kufar ada. Agak ini ada ulama nih. Ini ulama nih, mudah-mudahan malam ini kita kebagian gitu. Kalau kalian mendengar kalimat nama Muhammad pada saat azan atau apa saja, terutama azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada ulama, terutama Imam Hanafi, itu memerintahkan untuk mengusap mata kita. Nah, ini usap mata kedua kita nih. Nah, di sini Bu. Nah, di sini kita baca sholawat boleh. Baca sholawat juga boleh. Di sini Bapak baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada ulama yang meyakini selama itu Bapak dan Ibu lakukan, insya Allah selama itu mata Bapak jauh dari penyakit, kecuali penyakit awal bulan. Ayo. Makanya saya punya orang tua, almarhum baru kemarin, namanya Kiai Haji Wasyukur dia. Usianya sama dengan Abah Haji Aam, masuk 85. Masih bisa baca kitab, masih bisa baca Quran tanpa pakai kacamata. Dia katakan, Abah bisa begini mah ya, karena dari dulu setiap mendengar nama Muhammad, Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu kan? Allahumma sholli ala Muhammad dan abduhu wa rasuluh, gitu, atau baca salawat. Silakan setelah pulang dari sini praktekin. Bapak-bapak begitu melihat mata, begitu bapak pusat mata setelah baca salawat, ngelihat ibu mukanya berubah kayak cutari. Janganlah, kalau saya kalau gitu janganlah, repot kalau begitu. Enggak, insya Allah seger. Bagaimana yang sudah pakai kacamata, tetap bacalah. Makanya ulama-ulama dulu nggak pernah pakai kacamata, baca Quran nggak pernah pakai kacamata, baca kitab yang kecil-kecil nggak ada pakai kacamata. Anak sekarang udah pakai kacamata silinder lagi. Bener kan? Dulu mana kita punya gigi, maaf ya, kita punya gigi dulu gosok gigi paling jago pakai batu merah nih, harusin. Paling bener pakai siwak. Anak sekarang giginya bener dipagerin. Udah pagernya pakai cat apian lagi. Kalau nggak pakai cat api teh, ya. Ditanya berapa nih? 50 juta. Makan susah, nyikat gigi susah. Tapi karena sudah apa ya, tren dipakai pagernya. Kira-kira bapak-bapak kira-kira pernah nggak pakai pager Pak? Boro-boro pakai pager kotor udah habis tuh gigi. Biasanya kalau orang tua tuh giginya tinggal udah suka nempel gadget. Persis kayak burung kakak. Nah itu ngaku. Iya. Jadi Rasulullah kalau mendengar nama Rasulullah maka ucapkan kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apakah sekarang Rasulullah ada? Sampai Rasulullah berkata begini Pak, siapa di antara umatku yang mendengar namaku kemudian diam saja, maka orang itu bakhil. Artinya apa? Ketika bapak dan ibu menjawab kalimat Nabi Muhammad, dengan sendirinya
Rasulullah akan kenal dengan itu. Tidak dikatakan bakhil. Artinya apa? Inilah konteksnya Rasulullah disebut basyarun lakal basyar, walaupun jasadnya sudah berkarantina, ketika kemudian disolawatkan dia mendengar apa yang kita baca. Begitu. Makanya ada Nur Muhammad, ya Pak ya. Makanya puntenlah kalau kita maulidan jangan alergi lah. Ini mah pengajian. Cuman yang kita kaji adalah sifat-sifat Rasul di dalam konteks maulid gitu loh. Maulid itu artinya waktu kelahiran Nabi. Ini adik-adik tadi nyanyi gimana deh? Adik-adik nyanyi gimana tadi? Rahmatil abadatu yasadu bilayalil. Terus wabari yamadu alil ahmadi. Udah cukup, besok masuk rekaman. Bener, ini lagi di YouTube ini. Saya sedang bawa official, nanti insya Allah di YouTube kan masuk nanti. Masuk nanti insya Allah itu namanya nanti apa? Anak-anak insan apa itu? Insan cerdas. Suaranya bagus bener. Iya, kita malam lewat. Iya, jangan pinggir. Terus apa? Ibu-ibu. Jangan salah. Gitu ya. Iya, kenapa? Tahu nggak tuh lagu yang baik nyiptain? Yang nyiptain itu Habib Rizik. Asal tahu tuh, Rahatil Adiyadu. Lastu yang nyiptain itu Habib Rizik. Itu dibaca sama anak-anak. Cerita tentang apa? Cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Contoh, nih contoh nih, saya dengerin. Bu, Rasulullah itu bapaknya namanya Abdullah. Abdullah anak terakhir 10 dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak 10, perempuannya 6. Di antara anak Abdul Muthalib ada yang namanya Abdul Haris, ada yang namanya Ibnu apa, ada namanya Abbas, ada yang namanya Hamzah, ada yang namanya Abu Thalib. Yang 10 namanya Abdullah. Kisahnya ketika Abdullah seorang pemuda yang gagah tampan rupawan, sekampung Quraisy banyak yang suka kepada Abdullah. Tapi Abdullah punten ya, walaupun dia banyak yang suka, tapi dia belum ada wanita yang senang. Artinya belum ada yang cocok. Dia tanya sama bapaknya nih, Abdul Muthalib, Abdullah, ini kata orang Betawi kalau manggil begini nih, dulu, emang lu belum mau kawin? Mau sih be, cuman belum ada sasaran yang tepat nih. Ya udah, kita main ke mancing dulu yuk. Mancingnya namanya Wahab. Mungkin bapak-bapak di sini, Pak Imam, Pak RW, Pak Haji Suyadi tahu lah. Di Karawaci ada tuh namanya Wahab. Haji Wahab ada tuh. Apa tuh sih? Haji RW udah pernah ke sono gitu. Kapan-kapan kita mampir deh. Ya. Iya. Nah bapaknya Aminah namanya Wahab. Mampir yuk kencing deh. Namanya Wahab. Mampirlah ke sana. Ketika sedang asik ngobrol, Wahab manggil, ini keluar tuh. Ini ada yang telur. Begitu Aminah telur, ini Pak. Nah, maaf, bercadar. Kali pertama, Abdullah melihat, maaf Pak, kalau laki-laki yang suka paham ya, walaupun perempuan bercadar, dia akan tahu ini cantik atau tidak cantik. Nah, Abdullah melihat itu. Sedangkan Aminah hanya sedikit melirik. Begitu kasih minum, ngelirik, masuk lagi. Nah, Abdullah nenggol bapaknya. Be, siapa tuh be? Kenapa? Penaksir, jangan kencang-kencang be, gue malu. Itu, kalau mau bilang sama Cing Wahab bahwa kamu suka dengan Aminah. Singkat cerita, nikah Pak. Nikah pakai tradisi Arab. Di tradisi Arab nikah itu disiapin kue sagon, tahu sagon? Nah
Anak-anak mah nggak tahu sangkon. Mama tahu sangkon nggak? Sangkon. Tahu sangkon juga? Aku juga. Kue sangkon yang banyak. Kelapanya tuh ada kue sangkon. Makanya orang tua dulu mah hebat-hebat yang dulu belajar pakai lampu semprong masih bisa hafal Quran. Sekarang lampu semprong ini makan bu, habis dengan kue semprong, habis mau dimakanin dah. Makanya orang tua dulu subhanallah pak, walaupun lampunya lampu tempel, dia bisa hafal Quran 30 juz. Ibu-ibu anak-anak sekarang disuruh hafal 30 juz, ya malah minum jus. Itu aja gitu. Angkanya Al-Farhul Haji Abdul Basit itu Kori Pak. Kori tahun 62 untuk wilayah Jakarta dan Jawa. Itu ya. Karena orang-orang dulu tuh, apalagi orang Rekom ini, wah suaranya enak-enak. Persis kalau Bapak mau tahu, kalau buka saja dibuka keran untuk Kori, maka orang Indonesia akan banyak yang mendaftar di sana. Karena orang Indonesia banyak yang hafal Quran. Ini kayak ibu-ibu di malam Jumat tuh yasinan hafal kalau bareng-bareng. Bener, ibu yasin hafal nggak? Yang benar jawab ya. Qalu ya wailana man basana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalin. Ini nggak jelas ini. Nah, ini beberapa puluh tahun. Ulangin, ayo, awal. Wa sadaqal mursalin. Pojok bapak ngurusin ini. Iya, itu yasin subhanallah indah pak. Kalau barang-barang, maka jangan dilarang kalau ngaji buat yasin dari rumah ke rumah. Itu dakwah, jangan dihilangin. Zaman kita dulu pak, mau menjelang subuh ada takhimat itu. Assalatu wassalamu alaik ya enak pak, ribut. Orang baca selawatan, bid'ah, ya Allah. Bid'ah di kapan Indonesia Islam yang mau setah maju ke depan. Kalau kemudian orang-orang Baitul Makmur mewariskan bid'ah kepada anak-anak, nggak ada lagi kegiatan, nggak ada lagi kemakmuran masjid, yang ada hanya bid'ah, hilangin pak. Sementara orang Belanda sudah hidup di planet Mars. Kalau bapak dan ibu sering ke planet Hollywood, ya, mereka sudah punya pak apa? Perumahan di planet Mars itu harganya 11 miliar. Jadi kalau bapak ibu ingin ngambil sertifikat itu ada di jalan itu dekat perumahan Peruwa itu. Kira-kira mau nggak tinggal di planet Mars? Kita mau muter di situ aja di zaman dulu, nggak bisa naik. Orang sudah bikin Apollo. Orang dari tahun 80 dulu ada yang namanya ilmu Star Trek. Ada dalam Star Trek ini. Begitu masuk ke dalam tabung usia 70, keluar tabung usia 17. Coba kalau ada tuh saya mau beli. Ya saya mau pakai mangkong-mangkong dari sini lah ya. Biar mangkong kelihatannya insya Allah itu mudah lagi. Udah ada zaman dulu. Islam cetaknya di situ aja ribut aja. Sholat harus begini yang benar yang mana? Semuanya benar karena nggak ketemu Rasul, hanya ketemu dari guru. Makanya kalau bapak ibu ingin bertemu Rasul, lihat wajah guru. Guru yang mana? Guru yang bersanad. Jangan-jangan yang gurunya jadian, ganteng-ganteng serigala. Itu dia. Itu kejadian tuh, udah ganteng-ganteng serigala kejadian dia. Iya, jadi kalau kata ulama, kalau mau melihat Rasul yang bersanad, lihatlah guru yang bersanad ke gurunya. Gurunya punya sanad, gurunya punya sanad sampai kepada di antara 4 pintu. Malik,
Hambali, Hanafi, dan Maliki. Jadi Syafi'i. Kalau 4 pintu ini ada, insya Allah nyampe kepada Hasan dan Husain. Kalau Hasan dan Husain ada, sampai kepada Ali dan sampai kepada Maha Guru, yaitu Rasulullah SAW. Makanya kalau sholat juga jangan nyala-nyalain dah. Benerin, jangan disalahin. Kecuali sholatnya ngadep sono, nah itu salah. Kecuali sholatnya datang ke masjid pakai sendal bata, pulang naik kermen, nah itu salah, itu maling namanya. Ibu ya, jadi kalau gimana? Ada yang sholat tahiyatnya begini, bener. Ada yang begini, bener. Orang saya sholat, maaf ya, waktu di Mekah itu Pak, saya sholat di Mekah, Allahu Akbar. Ini orang Arab ngobrol berdua. Begitu salam saya, hajilah. Ketika sedang sholat katakanlah, ketika sedang sholat jangan ngobrol. Dia bilang, lah, katakanlah, anak sholat. Oh, ternyata saya nggak musuh. Dia nggak musuh. Saya nggak musuh. Makanya begini nih, ini anak-anak lempeng ini ya. Bolehkah tahiyat begini? Boleh. Kalau lagi sendiri, kalau lagi berjamaah, apa namanya? Ini apa namanya? Jangan terlalu dicepetin. Apa namanya ini? Ini jangan dicepetin, pelan-pelan begini. Kan mau tidak mau, kalau ada orang yang sholat begini pasti bapak ngelirik. Ini pengalaman Pak. Jadi semana yang benar, semuanya benar, gak ada yang salah. Jangan nyalahin orang deh, kita bukan Tuhan. Jangan dosa-dosain orang, kita bukan Tuhan. Dan jangan berharap Anda dapat pahala, kita juga bukan Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih pahala, Tuhan yang dosain, bahwa Tuhan yang memutuskan. Tapi ini mah hikmah, maaf nih Pak RW, Pak Haji semua. Kalau lagi saya sholat, ada aja yang aneh-aneh. Gak apa-apa, saya mah seneng aja. Ada orang yang sholat nyari kelingking. Lagi sholat yang sebelahnya kelingking saya diadu, dan saya geli. Lagi sholat, ini bapak ngapain nyari kelingking saya? Saya kemarin cari, saya kemana? Berangkat, lu nggak saya, ya bapak nyari kelingking saya. Pak, kalau mau nyari kelingking saya, sekarang mah udah dunia map, pakai map Pak. Ada tuh yang begitu tuh, yang nyari kelingking, kan kita mah orangnya geli, Bu. Orang geli itu tukang, biasanya kalau geli itu orangnya tukang makan, ya. Iya, geli saya, Pak, jangan cari kelingking saya, Pak. Kelingking saya itu udah punya yang di rumah, cari lagi. Tapi kan ini sunnah juga, Pak. Soalnya saya nggak suka ya. Bapak cari kelingking saya. Kelingking saya cuma satu. Udah, karena pokoknya saya mau cari kelingking situ, ya udah. Ini saya sholat begini. Besok saya datang belakangan berharap dia nggak ikut sholat berjamaah. Begitu saya ke masjid, alhamdulillah nggak datang dia aman. Sholatlah saya di saat kedua, dia datang telat. Sampai dua kan lo lah. Nah, lo kan bagaimana? Pak sunahnya ini harus dilempengin gitu loh. Paham ya Bu? Apalagi ibu-ibu tuh yang di dalam kena, ada yang tahiyatnya suka di dalam kena, ntar naik. Bukan yang di sebelah ini apaan? Ini dalam kena untuk bukan kain cap gajah belalai. Itu dia. Ini repot. Jadi gimana? Benar, jangan larang anak-anak untuk masjid. Anak-anak itu hanya ada waktu maghrib. Isya mereka nggak ke masjid, zuhur nggak ke masjid, asar nongkrong di bawah pohon main HP, subuh hilang, maghrib ada masih diomelin. Salah itu. Bu ngajak mereka ke masjid tuh susah. Ini kan bapak-bapaknya kelihatan sudah mulai rambutnya putih, kan sebentar lagi maghrib. Bener. Mau diapain lagi kalau bukan mereka generasinya? Datang tuh. Ini kalau anak bawa cucu, bapak kesini tempatnya di sini. Masjid ini bukan hanya untuk ibadah. Ini salah. Ini konsep Yahudi sebenarnya. Masjid itu untuk ibadah. Hari-harinya kosong. Kita ada kegiatan salah. Rasulullah kali pertama di Masjid Kuba, dia sholat di sana, dia musyawarah di sana, latihan perang di sana. Kemudian ada kan kegiatan di masjid semua tidak ada.
selain di masjid. Jadi masjid ini bukan hanya untuk ibadah salat, tapi untuk bersatunya umat Islam. Dijauhkan sama orang Yahudi. Lu masjid kan tempat orang sujud, jangan injak-injak. Udah waktu zuhur, asar, maghrib, asar aja ramenya. Selanjutnya sepi. Ini konsep Yahudi. Ramein. Boleh gak ada posyandu di depan? Boleh. Main tenis meja di dalam, kusir. Jadi dalam main tenis meja. Akhirnya bikin boleh Pak. Kenapa? Rasulullah di masjid Kuba itu Pak main perang, main apa? Latihan di dalam masjid. Bukan masjid dulu belum ramai, tetapi itulah perintah Rasul. Ini kan kita enggak Pak. Sekarang yang lagi masjid ramai di Al Jabar no. Ramai-ramai orang ke Al Jabar. Yang di Bandung apa? Di Bandung apa yang dilihat? Masjid. Kumpulin uang, jalan-jalan, ternyata Ridwan Kamil pinter. Kenapa? Cibaduyut sepi. Dia bikin otaknya supaya Cibaduyut rame. Maka orang yang biasa dari Al Jabar digiring ke Cibaduyut, suruh beli produk Cibaduyut. Hebat dari Ridwan Kamil. Ibu ada yang Al Jabar? Bapak-bapak belum? Bapak udah lah, yang kasih ongkosnya doang lah. Iya, mau ketemu sholat aja ada apa? Sama dengan Baitul Makmur. Jadi orang kita ini Pak demen fenomena yang aneh-aneh Pak. Ada yang baru, sono. Dulu ada yang namanya Masjid Emas. Umpama saya diajak oleh ibu-ibu nggak pernah mau. Saya bilang mending saya di masjid saya aja. Ayo Ustaz ke masjid Kubah kan. Ada apa sih? Ya kubahnya emas. Penasaran saya ada apa? Sampai sana jam 10 Bu. Masjid masih tutup. Pak ini gimana Pak? Saya mau sholat keluar nggak bisa Pak. Masih tutup. Ya Allah ada masjid tutup. Cuma di masjid Kubah. Nah, saya akhirnya digiring ke satu tempat. Di sana mereka tidur-tiduran, ada yang nyanyi-nyanyian, ada yang makan dan sebagainya. Hanya untuk dibukakan kubah emas itu jam setengah 12 baru dibuka. Ini kan salah. Datang orang dari Tegal, 2 mobil, 5 mobil. Banyak amat ini. Karena saya wawancarai dulu, Bapak dari mana? Tegal. Ngapain Pak? Ya mesti dia mau melihat kubah emas lah. Rupanya begitu lagi ngomong, giginya emas. Bapak, saya udah dari tadi ngeliatin kubah emas. Bosan saya mau ngeliat gigi aja deh emas. Nggak ada apa-apanya tuh. Datang coba dong dari sono, ayo nyewa bus, masjid ke Baitul Ma'mur, datang pakai bus gila. Pakai bus, Bismillahirrahmanirrahim. Udah balik lagi nih, saya cuma 1 jam di ceramah, soalnya nanti ada marawis ya. Nah, kita balik lagi nih Bu. Rasulullah nggak pernah mual, gitu loh. Itu salah satu di antara mukjizat kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ngomong, ya Allah Pak, lagi ngewirin sebentar aja udah itu tasbih jatuh. Padahal baru 3, dihitungnya 100. Gitu aja. Atau malaikat juga pakai orang KPK, banyak korupsi. Apa diatur begitu? Apa-apa. Makanya ini masjid setelah peringatan Maulid makmurin. Kalau nggak makmur, percuma ada peringatan Maulid, ada hikmahnya. Ayatnya jelas tuh. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa di antara kalian yang memakmurkan masjid, jangan ditutup masjid Pak. Ya, ini pernah Pak. Ya, tukang sayur saking mulesnya mau ke masjid, sampai di masjid dikunciin semua WC-nya Pak. Aduh, ditinggal-tinggal. Makan, aduh, meledak. Ternyata WC-nya ditutup. Bukan aja sih, kan kadang-kadang mereka tuh tetap mungkin sholat di tempat yang lain, pas mulesnya di sini. Mungkin dibuka kan. Makanya insya Allah nih Baitul Ma'mur ini tempat wudhunya bagus ya. Kamar mandinya bagus. Bersih ya insya Allah. Belum lama Bu, rumah saya di Kelapa Dua. Saya pernah diundang oleh penabur. Karena saya di Kelapa Dua dulu duduk di komisi antar umat beragama di MUI.
Saat saya masuk Pak ke penabur, saya lihat itu Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus bergelantungan. Tapi saya mau menghormati, ini keyakinan dia, jangan nyalahin. Buat kita dia salah, buat dia kita yang salah. Siapa yang benar? Nanti yang mutusin itu aja. Wah, begitu saya apa yang terjadi? Itu setiap anak-anak yang mau makan selalu berdoa dulu. Suster-susternya berdoa, semua berdoa. Saya apa? Saya periksain kamar mandi. Terus saya mau kamar mandi. Oh, silakan Pak Ustaz. Saya lihat di kamar mandi anak kecil. Ya Allah Pak, bersih. WC-nya bersih, wangi. Di depan tuh ada kain selingan 2000 nggak ada. Emang kita. Ya, WC bapak-bapak. Bapak mau kamar mandi nggak, saya ngecek doang. Bersih. Dan ternyata yang bersihin namanya Bapak Iqbal. Bapak Iqbal yang tidak di sini. Saya ingin bersihin WC itu. Dengan berapa? 7,5 juta. Aku besok mau daftar. WC doang. WC doang. 7,5 juta. Bapak udah masuk. Saya kumpulin. Bapak kan hebat. Saya tidak mau membanggakan dia. Suatu saat saya dicariin labuan. Saya kirakan dicariin labuan. Mampir ke masjidnya. Padahal saya sudah kebetulan mau pipis. Begitu lihat masjidnya, ya Allah, aduh serem. Saya tadinya mau pipis ngelopot lagi. Nggak jadi, geli, jijik, bau. Saya bilang kan ini cagar budaya ini, pemerintah gurunya kerapi itu masjid. Ini mah mau datang ziarah, tapi ya Allah bau pipisnya bau bersih. Kadang-kadang kita disalahnya makan jengkol di rumah bininya ngancam, lu jangan kencing di sini, kencing di masjid. Nah, makan jengkol ya Pak? Iya, kencing di masjid, jangan kencing di sini. Setan doang gitu. Kita begitu masuk ke kamar mandi, ya Allah bau jengkol ya Allah. Yang menjengkolin kan siapa? Itu bukan nggak salah, ya boleh-boleh aja. Cuman yang menjadi barometer kebersihan orang Islam adalah aman. Anak sobat itu minang. Rasulullah itu orang yang paling munafik, orang yang bersih. Rasulullah kalau bangun tidur nggak pernah bau keces. Kalau kita ngeces. Ibu Rasulullah pipisnya aja subhanallah wangi, pipis kita alhamdulillah enak bener dah gitu. Iya, Rasulullah mulutnya walaupun menggigit gigi juga wangi kasturi. Kalau bapak dan ibu menggigit gigi bau naga, itu aja. Betul ya Pak? Makanya Rasulullah itu nggak pernah ngomong. Kalau kita kan ngomong subhanallah. Kenapa? Karena setan suka kepada orang yang ketika ibadah insya Allah dalam keadaan ngantuk. Betul. Iya, jujur, Bu, jujur. Banyakkan baca Quran apa pegang HP? Ibu nggak terlalu jujur ya. Sekarang saya mau nanya nih, ibu mau ke kantor, di tengah jalan, ibu disupir itu sama supir tengah jalan, ibu lupa HP-nya, balik lagi enggak? Balik. Apa yang mau diambil? HP, betul? Betul. Bapaknya mau ikut mobil ibu ketinggalan sama ibu. Kira-kira ibu balik nggak sebab karena bapak atau nyuruh naik ojek? Yang benar-benar ibu di sini mah, bapak mau ikut mama atau mama duluan? Papa naik ojol aja. Gitu. Giliran HP dia pulang kalah suami sama anak. Aduh ampun, dan makanya saya terusin lagi gini ya, dikit lagi nih. Jam 10 seperempat kita udahan. Ya, Ibu rahimahumullah. Tadi siapa? Keluarganya Abdullah yang paling besar adalah Abdul Haris. Kali pertama bulan madu dengan Aminah dapat 2 bulan 3 bulan. Kebiasaan orang Quraisy itu berdagang. Makanya orang Quraisy kemudian Allah abadikan di dalam surat Al-Quraisy ila bihim
hilang karena suka dagang. Sampai kemudian dunia mengakui bahwa orang-orang suku Quraisy adalah orang-orang yang jago itu dalam hal manajemen, dalam hal administrasi. Maka paling hebat orang-orang suku yang paling jago dalam berdagang adalah Quraisy. Sampai suku Quraisy, Pak RW, itu nama ujungnya dipakai untuk mata uang dunia sekarang. Namanya Quraisy disebut Rus dolar. Itu diambil dari Quraisy, Rus lira, Rus rupiah, Rus won sterling, Rus apa saja. Itu jadi mata uang dunia. Karena dunia tahu bahwa orang yang hebat dalam menghitung keuangan adalah orang-orang suku Quraisy. Dagang. Makanya dagangnya Rasulullah itu hebat, Pak. Nah, itulah yang kemudian kita singkat cerita, kemudian dapat sampai di satu kampung Abdullah saja. Dikasih rumah sama warga. Kemudian Abdullah sakit dirawat. Kemudian ketua Abdullahnya bilang, kamu balik ke Mekah, kasih tahu Bapak Abdul Muthalib, Abdullah nggak bisa ikut dagang karena saya. Baliklah Pak. Kemudian utusan itu datang ke Mekah. Itu memakan waktu hampir kurang lebih 1 hari naik kuda. Sampai di sana dikatakan Abah Abdullah sakit. Ya, minta dibawa pulang. Nah, kemudian Abdul Muthalib memanggil Abdul Haris disebut adiknya. Sampai di sana ternyata kemarin Abdullah sudah wafat. Nah, ini menjadi ilmu juga, Pak. Kalau zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kalau ada orang yang meninggal, kita masih bisa nunggu orang yang jauh datang. Anak yang jauh masih bisa datang, kita tungguin. Sekarang nggak bisa. Meninggalnya pagi, dikubur jam 12, saudaranya ada di Jogja. Mau naik pesawat, kudu booking dulu, naik mobil nyampe di sini baru entar sore jam 5. Itu masalahnya. Jadi kalau misalnya ibu punya saudara, anak di mana aja, pas ibu meninggal, jangan berharap nunggu kedatangan dia. Karena perjalanan susah. Tungguin, kan sekarang bisa pakai video call. Nah, bapakmu sudah lama meninggal. Sementara kan mama nggak bisa ngurusin. Yang ngurusin itu udah pada resah, mau pada pulang. Siapa yang mau ngurusin bapak? Kalau anaknya harus nungguin saya. Ini anak bapak. Ya udah, kadang-kadang yang nguburnya udah Pak. Ya udah terserah anaknya aja deh. Mau nguburin sendiri dan kita pulang rame-rame kan repot. Repot nggak kalau begitu? Makanya orang yang mati itu beruntung ketika masih ada orang yang hidup. Artinya apa? Sama tetangga jangan pada ribut. Begitu. Ayo, satu. Yang kedua, yang melempeng ini. Ibu kan sekarang tertutup nih. Kepalanya kelihatan nggak itunya? Ubannya. Kenapa Allah tutup mahkota ibu? Lebih banyak ketika ibu meninggal, mahkotanya terbuka. Orang melihat semaunya. Siapa yang salah? Suami dan anaknya yang salah menghancurkan kehormatan almarhum. Tutup pakai jilbab. Jangan dibuka. Satu waktu kawan saya istrinya meninggal ditampak siring. Saya datang ke sana. Begitu saya lihat terbuka semua, saya balik lagi. Saya bilang, Kang, saya nggak mau masuk, saya nggak mau doain. Bunda itu semasa hidup dia tertutup auratnya. Kenapa sekarang meninggal harus terbuka? Akan tanggung jawab. Masuk lagi dirapihin, didandani. Kenapa sih harus melihat muka? Jangan kemudian seperti orang tua dulu. Kalau orang tua dulu punten, kalau anak nyunatin kan kita suka melihat ya. Selamat ya. Aduh, kalau orang menikah selamat menempuh hidup baru. Kalau orang disunatin selamat menempuh bentuk yang baru. Beda. Begitu. Ini kadang-kadang suka jadi fitnah. Kenapa? Begitu dilihat jenazahnya, lu jangan lihat jenazahnya semua. Matanya melotot, kadang lidahnya ngejulur. Masa dia melototin saya ke kiri, dia ngelirik ke kiri. Saya ke kanan, itu ke kanan. Saya ke belakang, dia belakang dia begitu.
Dipitnah itu Bapak Ibu. Nah, Abdullah wafat. Ternyata sampai di sana Abdullah Haris dikasih tahu, maaf Pak Haris, ini adikmu sudah kami kubur. Kami tidak akan tahu kamu kapan datang. Khawatir kamu tidak datang, sementara warga ini sudah harus kembali beraktivitas, maka adikmu kami tidak akan kuburkan. Ini makamnya. Singkat cerita, Ibu rahimahumullah Aminah sudah mengandung 6 bulan. Kali kemudian Abdullah wafat, maka yang sangat bersedih adalah Aminah, Abdul Muthalib, kemudian ada Abdul Haris, kemudian ada Hamzah, kemudian ada Habas, yang terakhir yang hebat adalah Abu Lahab. Kata Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Ya Suwaibah, mulai malam ini kau temani adik iparku namanya Aminah. Layani dia, sayangi dia. Kebutuhan apa dia? Minta ke saya, karena Abu Thalib adalah orang kaya. Kamu kerja buat dia. Kalau nanti lahir, maka kasih kabar saya setelah bapak. Rupanya Rasulullah lahir di malam 12 Rabiul Awal. Maka kali pertama yang dikasih tahu adalah Abdul Muthalib. Bapak, ayah, abah, Aminah sudah lahir. Alhamdulillah. Langsung Suwaibah datang ke rumah Abu Lahab malam hari. Tuan Lahab, apa nikah terserah apa ya. Lahab makan, Lahab minum terserahlah ya. Tuan Abu Lahab, ponakanmu telah lahir, adikmu. Abu Lahab senang, tapi begitu senang dia tanya, lagi perempuan, khawatir perempuan. Karena kalau perempuan itu belum ada harganya. Ibu setelah Rasulullah belum lahir juga tuh perempuan gak ada harganya. Tapi sekarang perempuan ada harganya, apalagi di Alexis. Wah itu luar biasa. Alexis, ya mewek. Harganya bener kan? Dari 1 juta turun ke 250.000 juga mau kan? Kan gitu ibu. Ibu, rahimahullah, anaknya lagi senangnya Abu Lahab luar biasa. Apa yang dia lakukan oleh Abu Lahab? Bapak, berapa tahun kamu jadi budak saya? Sekian puluh tahun Tuhan. Malam ini kamu akan saya bebaskan menjadi manusia yang bebas tanpa berstatus budak. Itu tahu kan? Itu budak sekali dibebasin kurang lebih ya sekitar 300 juta. 300 juta. Kelahiran Rasul Abu Lahab ngebebasin Suwaibah dengan 300 juta. Ini ngadain maulid kita nih begini, ada nggak 300 juta? Ini maulid begini ada nggak 300 juta? Hah? Alah sama Abu Lahab. Abu Lahab 300 juta. Ini kira-kira habis kali ya? Di 50 juta ya? Iya, tuh Abu Lahab tuh. Oh, saking senangnya kelahiran Rasul, Abu Lahab membebaskan yang namanya siapa bu? Suwaibah dengan harga 300 juta. Saking senangnya. Nah sekarang ada maulid, ada orang yang benci sama maulid, aduh repot. Abu Lahab aja seneng, sampai akhirnya punten karena senangnya Abu Lahab malam itu datang ke rumah adiknya Aminah. Dilihatnya anak itu luar biasa. Besoknya Abu Lahab mengumpulkan para tetangga, mengadakan tasyakuran. Jadi orang yang pertama mengadakan acara maulid adalah Abu Lahab. Mana panitianya mana? Tadi sini panitia siapa? Nah, panitia di sini ada. Berarti panitia di sini masih keluarga Abu Lahab itu aja. Kenapa? Abu Lahab adalah orang pertama yang mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Belum jadi musuh, udah jadi musuh. Kemudian akhirnya Abu Lahab Allah abadikan dengan ayat Tabbat Siyada Abi Lahabin wa ma aghna anhu maluhu saya selana man zata ha wa imra'atuhu hamma. Kenapa? Abu Lahab dengan istrinya ini sama-sama menjadi musuh Rasulullah. Tapi ketika mendengar cerita ini, Rasulullah memohon kepada Allah dan subhanallah dalam satu riwayat dikatakan ketika Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab sedang disiksa karena saat itu sudah menjadi musuh Rasul. Tapi Abu Lahab berkata, setiap hari Senin siksaanku dikurangi oleh Allah karena setiap hari Senin itu jadikan sebagai tempat lahirnya Rasulullah. Makanya setiap hari Senin itu kita disunahkan
digunakan untuk melaksanakan ibadah puasa hari Senin. Dan subhanallah ibu itu luar biasa. Jadi tiap hari Senin siksaan Abu Lahab dikurangi karena cintanya kepada Rasulullah. Kita bukan musuh Rasul, kita bukan Rasul, bukan dikurangi, dihabisi. Nih saya mau tanya sama ibu sekalian, bapak tolong jawab gantian ya. Apakah di antara ibu-ibu di sini ada yang tidak punya dosa? Saya tanya, ibu-ibu di sini ada yang tidak punya dosa? Tunjuk tangan. Ada yang dosanya dikit? Ada? Oh enggak ada. Yang dosanya banyak? Sekarang saya tanya, orang masuk ke dalam surga sebab karena dosa apa sebab karena amal ibadah? Amal ibadah. Nah kalau begitu, orang yang masuk ke dalam surga, orang yang berdosa apa yang beramal ibadah? Amal ibadah. Saya mau nanya sama ibu dosanya banyak nggak? Banyak. Nah kalau begitu dosanya banyak berarti tempatnya di surga apa di mana? Ini. Ibu tadi bilang dosanya banyak, orang yang berdosa banyak tempatnya bukan di surga, tempatnya di neraka. Ini wajah-wajah ahli neraka. Oh, bapak-bapak, ya dia kan ikut juga kan? Tapi jangan lihat, jangan aneh dulu, jangan kaget dulu. Ada ayat nih bu, surat apa nih bu? Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun. Ibu dia banyak alam nasroh gitu. Apa kata ayat itu? Orang yang masuk surga bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah. Kalaupun nanti dia masuk surga, kesalahan yang pernah dia perbuat Allah ampuni. Orang yang masuk neraka bukan berarti dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang masuk neraka bukan berarti dia tidak berbuat baik. Ada kebaikannya, tapi dosanya lebih banyak, maka kebaikannya Allah simpan, tidak dihilangkan. Tapi dilihat kesalahan ibu, Allah maafkan. Nah artinya apa? Artinya orang Islam di neraka tidak selama-lamanya tinggal di sana. Maka satu waktu ketika kemudian ibu sudah selesai dengan dosa-dosanya, Allah akan masukkan ke dalam surga. Cuma kloter terakhir seperti kloter ngadain peringatan maulid gitu. Kan terakhir. Nah, intinya ibu rahimahullah enggak berpanjang kalam deh ya. Jadi Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita. Jadi kalau bapak nanti mau kaji sesungguhnya itu mukjizat Rasulullah itu 100 mukjizat. Yang 99 dibawa wafat oleh Rasulullah. Yang satu ditinggalkan buat kita, namanya Al-Quran. Paham bu? Makanya anak-anak kita yang bisa hafal Quran, Quran itu banyak ilmunya, termasuk qiraat. Usahakan yang jadi imam di sini bacaannya enak pak. Ya, saya lihat di situ ada Masjidil Haram luar biasa. Paling tidak begitulah imamnya anak muda, yang ajar anak muda, yang sholawat anak muda. Jadi enak suaranya. Karena di kampung saya yang ajar orang tua, sekali ajar nyender. Buat. Coba dong anak muda. La ilaha illallah. Enak. Orang tua kan bisa disalahin. Jadi imam itu. Orang tua beda dengan anak muda. Anak muda, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Waladdallin. Jawabnya? Amin. Orang tua jadi imam batuknya 2 kali.
tiap ayat batu walan durin kaget mati. Iya, walan do, walan selesai. Jadi orang tua umur itu yang maju anakmu. Tarhiman itu menjelang subuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ada lagu yang kemarin saya sedikit ciptakan dengan ibu-ibu di Ar-Roblok. Saya punya majlis taklim, lagunya doa tentang keselamatan dunia akhirat. Ibu apalah doanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan. Ibu bagian maut-mautnya ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Lanjut Allahumma hawin alaina fi sakaratil wan najata minan nari wal afainal hisabi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Lanjut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Bisa itu. Besok nyanyiin ya rumahnya. Kalau kedengaran sudah hafal, insyaallah sayanya aware ya. Nah itu rahimahumullah, karena masih ada ya acara marawisan ya. Ada marawisan. Baik, saya kira kita berdoa kepada Allah. Salah satu yang nanti akan saya doakan, bagian doanya adalah ketika kita memohon kepada Allah untuk pertolongan orang-orang Palestina, mereka yang telah mewafat dan yang sedang berjuang, pada akhirnya semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah berdoa minta dikirim bantuan pada saat perang Badar, maka Allah mengirim 3.000 sampai 5.000 pasukan malaikat. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Ya Bu, mudah-mudahan akan ada sesuatu hal yang sesungguhnya membuat mereka menjadi kenal kecil. Ya, Baal di Israel bukan berarti tidak ada orang Islam, ada orang Islam. Yahudi adalah agama daripada Nabi Allah Musa. Mereka juga mengutuk pemerintahan Zionis. Jadi yang sekarang menghancurkan adalah pemerintahan Zionis yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu lah, gitu ya. Dari pelanggan mudah-mudahan doa-doa Bapak dan Ibu, insya Allah pada akhirnya Allah akan sampaikan kepada para mujahid orang-orang Palestina khususnya di daerah Gaza. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa habibullah wa syafi'ullah wa nurullah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-madlumin fi Palestin al-madlumin fil Gaza. Allahumma ansurhum nasran azizan. Allahumma ansurhum nasran azizan. Allahumma ansurhum nasran azizan. Allahumma a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farrij jam'ahum wa syaddid samlahum wa ja'alhum fi umurihim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-madlumin
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang kepada kami. Pada malam hari ini kami bersimpuh bersama berdoa memohon kepada Engkau berwasilah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi anugerah buat kami, Nabi yang nanti insya Allah akan memperjuangkan kemaslahatan dan keselamatan kami. Kami berwasilah ya Allah melalui wasilah Rasulullah, bantulah orang-orang Palestina ya Allah, sebagaimana Engkau membantu Rasulullah pada saat terjadi peperangan Badar. Tolonglah mereka ya Allah dari orang-orang yang menzolimi, dari orang-orang Zionis Israel yang telah membunuh, yang sampai saat ini sudah memasuki kategori pembunuhan kurang lebih 6.500 jiwa. Ya Allah, jadikanlah mereka yang wafat sebagai mujahid-mujahid Engkau ya Allah, dan jadikan pejuang-pejuang yang saat ini mereka sedang berjuang untuk tanah Palestina, di mana di sana ada tanah Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa adalah tempat kelahiran baginda Nabi Allah Isa alaihissalam, tempat berdakwahnya Nabi Allah Musa, dan tempat disinggahi pernah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat pelaksanaan terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Rabb, kecuali hanya mendoakan, berusaha dengan sekuat tenaga agar kemudian doa-doa yang kemudian terhimpun dengan sesuatu kekuatan yang insya Allah Engkau ridhoi untuk memberikan kepada para pejuang-pejuang Palestina agar mereka tetap konsisten. Mereka adalah wakil-wakil kami, mereka adalah duta-duta kami yang kemudian Engkau percayakan kepada pejuang Palestina untuk menjaga tanah haram yaitu Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan dengan doa yang kami panjatkan jadi termasuk bagian daripada orang-orang yang menjaga Masjidil Aqsa. Dengan kemudian akhirnya insya Allah kami juga menjadi bagian mujahid-mujahid yang berada di mana saja, dengan doa, dengan donasi, dengan kekuatan harta. Insya Allah kami akan kumpulkan sebagai bentuk rasa cinta kami kepada pejuang Palestina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.